Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Misan Alfani Putra, Latsar CPNS 12 tahun 2020 dengan NDH 22. Jadi, ini adalah video summary jurnal yang terakhir, yaitu tentang Wall of Governance, yang dimana saya sudah menyampaikan 10 materi sebelumnya, dan ini adalah materi ke-11. Baik, langsung saja pada materi Wall of Governance, yang dimana di sini saya akan menyampaikan yang pertama pendahuluan, yang kedua dan ketiga ini adalah review dari jurnal dan seminar, yang dimana jurnal yang saya akan review yaitu penerapan layanan e-Gov dalam perwujudan good governance di pemerintah Kota Malang, dan analisis dan perancangan Office Information Display System atau OIDS untuk manajemen kegiatan organisasi pemerintahan X. Baik, saya akan menjelaskan dulu apa itu WOG. Ya, Wall of Governance adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan integrity, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Jadi pada intinya, penerapan WOG ini ada dua, yaitu penerapan dengan menggunakan sebuah kebijakan dan juga penerapan dengan membuat dengan sebuah sistem, yang dimana kebijakan atau sistem ini akan mempermudah pelayanan publik dalam melaksanakan tugasnya. Baik, penerapan WOG di Indonesia salah satunya yaitu berdasarkan jurnal oleh Rizky Febrian Nurita dengan judul Penerapan Layanan e-Governance dalam Perwujudan Good Governance di Pemerintah Kota Malang. Yang dimana permasalahannya pada Kota Malang ada timbul harapan masyarakat Kota Malang akan kebutuhan pelayanan prima dan kecepatan dalam mengakses sebuah informasi. Jadi solusinya, program membangun sebuah jaringan atau bisa disebut dengan Malang Online, yang dimana sasarannya mekanisme penyediaan informasi dalam rangka pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah Kota Malang yang berdaya guna tercipta sistem informasi manajemen yang menghubungkan setiap perangkat organisasi dalam jajaran pemerintah kota untuk memperlancar komunikasi data. Metode e-Gov di sini yang dipelajari yaitu governance to citizens, governance to business, governance to government, and government to employees. Yang dimana kesimpulannya pada paper ini yaitu penerapan e-Gov di Kota Malang harus dilakukan untuk memberikan pelayanan prima ke masyarakat walaupun masih banyak kendala seperti kesiapan pemerintah maupun masyarakat. Ya, jadi pada paper ini dijelaskan juga bahwa fungsi dari internet baik itu jaringan lokal dan jaringan global dengan tujuan fungsi internet jaringan lokal yaitu mempermudah aparatur pemerintah Kota Malang untuk melakukan koordinasi, mempermudah unsur pimpinan untuk melakukan pemantauan dan koordinasi, dan meningkatkan kebutuhan informasi dalam organisasi pemerintah Kota Malang. Lalu ada pun juga fungsi internet dari jaringan global, yaitu menyebarkan informasi seluas-luasnya tentang potensi Kota Malang. Dan aparatur pemerintah Kota Malang semakin memahami secara luas seputar teknologi informasi dan komunikasi khususnya dalam perkembangan di Indonesia dan mancanegara. Konsep WOG di pemerintah Kota Malang yaitu e-Gov diterapkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan prima dan nyaman serta aman untuk mewujudkan good governance. E-governance diterapkan dalam proses peningkatan efisiensi birokrasi tata kelola pemerintah yang baik dan juga inventarisasi data. Dan yang terakhir, e-Gov dilaksanakan secara bertahap, tapi perlu adanya kesiapan dan setiap unsur pemerintahan, pelaku bisnis dan juga masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip pada dasarnya. Lalu pada paper berikutnya yaitu analisis dan perancangan Office Information Display System atau OIDS untuk manajemen kegiatan organisasi pada sebuah pemerintahan atau di sini pemerintahan X, yang dimana paper ini
dari Proceeding Annual Research Seminar 2019 yang dilakukan oleh Lianti, Adeng Rohiat, dan Esti Rahmawati Agustina. Permasalahannya yaitu isu koordinasi dan kolaborasi di organisasi masih kurang atau potensi masih bottleneck, yang solusinya yaitu membuat sebuah OIDS atau Office Information Display System, yang landasan teorinya yang harus kita pelajari yaitu tentang Information Display System dan Web Modeling Language, yang dimana Information Display System adalah sebuah informasi yang diletakkan pada sebuah display pada intinya, dan Web Modeling Language adalah sebuah rancangan yang dimana dalam membangun sistem dalam berbasis web. Metodologi yang digunakan yaitu Requirement Analysis dan Modeling yang menghasilkan sebuah mock-up system. Baik, jadi kesimpulannya pada paper ini yaitu dihasilkannya sebuah mock-up yang dijadikan rekomendasi untuk implementasi alat bantu organisasi dalam manajemen kegiatan yang meliputi pengelolaan agenda kegiatan, membantu meningkatkan kinerja organisasi, sebagai monitoring progres capaian kegiatan organisasi, dapat meningkatkan motivasi personil dan dapat dijadikan media untuk memperoleh informasi. Sekian presentasi dari saya Hilap mohon maaf jika ada salah kata dari saya, jika ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar, bisa dukung channel saya dengan mensubscribe dan like, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.